Ben hurang au katamparan au kesah jika jadian ranjing hatala hajamban kuasa ia tamparan tak. Assalamualaikum. Tapi selamat mengatakan salam sujud kepada Yang Maha Om Swastiastu. Ya. Untuk pagi hari ini ada beberapa hal yang disampaikan terkait pendalaman materi agama Hindu maupun keyakinan. Di sana nanti Bapak akan menjelaskan perbedaan dan persamaan di antara Hindu dan keyakinan itu sendiri, dan kitab suci yang digunakan di antara keduanya itu ada persamaan dan perbedaan dalam segi ritual ibadahnya, ada yang perlu kita bahas di sana ya. Untuk hari ini yang Bapak sampaikan dulu ya terkait pendalaman imta ya dalam segi keimanan, karena agama itu sangat penting bagi kehidupan manusia itu sebagai pegangan ataupun pedoman hidup ya. Jadi kita harus punya prinsip dalam menjalani hidup itu sendiri. Agama sangat penting. Dari agama itulah kita bisa memperoleh akhlak yang baik ya, menjaga pola sikap, tutur kata. Di sana semua mengajarkan kita tentang hal-hal yang positif. Jadi semua agama itu semua mengajarkan kita hal-hal yang baik, tergantung dari individu atau orang yang menjalani. Agama itu semuanya baik, bagus. Dari saudara kita yang Muslim, Kristiani, Hindu ataupun keyakinan, semuanya bagus semuanya. Jadi tidak ada perbedaan ya, saudara-saudara kita yang lain, karena di ajaran kita tidak ada istilahnya kita membedakan ya, karena kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, menjalani kepercayaan kita masing-masing dengan bagaimanapun cara kita bersujud berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sudah tercantum dalam undang-undang ya, undang-undang dasar, karena negara menjamin setiap penduduk memeluk agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Jadi untuk hari ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana Tuhan memberikan firman-Nya berdasarkan kitab suci Penaturan, karena di sini tidak ada beda ya. Yang Bapak jelaskan, yang Bapak uraikan tentang Penaturan, wahyu itu turun, ajaran-ajaran itu turun di dunia sehingga menyebar kepada umat manusia sampai sekarang ya. Wahyu ataupun firman suci Tuhan itu tidak ada istilahnya kita menerima dengan apa namanya, karena usia manusia itu terbatas ya, karena tidak ada satupun orang tahu bahwa tanggal berapa, hari apa, jam berapa, karena Hindu ataupun keyakinan itu berdiri dengan sendirinya. Seperti kita menanam ini ya, melihat sesuatu yang tumbuh tanpa kita melihat orang yang menanamnya, itu berkembang dengan sendiri. Berarti harim, makanya dikatakan harim itu berarti hidup dengan sendiri. Berarti berkembang sampai sekarang itu tanpa adanya apa namanya orang yang berbentuk manusia yang mengajarkan. Bahkan firman suci Tuhan itu sendiri yang kita pelajari sampai sekarang ya. Jadi keyakinan itu turun ke dunia, ada yang tahu itu melewati Bawi Ayah. Bawi Ayah itu adalah malaikat suci itu
Tuhan yang Maha Esa yang mengajarkan kita tentang berbagai macam dari yang terkecil sampai yang terbesar, bukan segi upacara saja yang diajarkan, tetapi bagaimana Tuhan itu memberikan ajaran kepada bapak ayah itu sehingga turun ke dunia. Dia mengajarkan sudah selesai dari yang terkecil sampai terbesar upacara itu, dan kecil sampai yang terbesar selesai itu semua diajarkan tentang bagaimana manusia itu bertindak, manusia itu bersosial, bermasyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat yang lain. Makanya agama itu kita itu kuat ada kaitannya dengan ini ilmu sosiologi itu sendiri ya, berinteraksi, bukan mengajarkan tentang upacara saja, tetapi bagaimana bapak ayah itu sendiri mengajarkan umat manusia di dunia sehingga bisa menjaga tali persaudaraan di antara mereka. Makanya kita itu tidak bisa hidup sendiri ya. Kita tidak bisa hidup sendiri, melainkan kita itu hidup berdampingan, hidup bersama-sama, hidup secara harmonis, gotong royong, bantu membantu, bahu membahu ya. Bukan satu saja yang diajarkan oleh Tuhan, mengajarkan doa itu sendiri, mengajarkan kita tentang bagaimana kita hidup bermasyarakat. PWAYA itu berjumlah yang tahu, setiap manusia punya adat istiadat, adat sampai sekarang itu akarnya itu dari sana adat. Contohnya mungkin ada yang tahu ya, orang yang beradat dengan tidak beradat, tahu ya? Tahu? Tidak usah bapak jelaskan ya, banyak lebar. Dia beradat, oh dia itu beradat, sudah diajarkan di sana. Bahkan di sana sudah diutuskan oleh Tuhan juga. Satu yang mengajarkan adalah seorang perempuan yang cantik rupawan, yang mengajarkan tentang kaum perempuan itu bagaimana seorang perempuan itu dihargai, dihormati, yaitu Nyai Endas Bulau Lisan Pinang. Itu mengajarkan kaum perempuan bagaimana perempuan itu bisa menjaga dirinya dengan baik, bagaimana perempuan itu bisa berkomunikasi sama mereka, bagaimana seorang perempuan itu menjadi perempuan yang berkarakter, bagaimana seorang perempuan itu yang dikatakan itu kumpul di sana adalah perempuan yang pintar hati. Pintar itu artinya berarti terkait dengan akademiknya ya, semua tahu dia. Kalau berarti itu berarti dia itu terkait dengan tingkah laku. Pintar tapi tidak hati, jangan ya, harus itu 50% hati, 50% pintar. Makanya dikatakan sampai sekarang itu pintar hati. Makanya dikatakan dalam semboyan, pintar hati di hadapan kiri, pintar andal di hadapan timbal, akan menjadi kegeran ulu mendengar. Bayangkan tersohor kemana-mana. Jangan tersohor hal-hal yang tidak baik. Nah, di Nampur rumah teh ada masuk macam-macam di Facebook dan sebagainya. Itu bukan hati, meskipun Anda itu pintar ibaratnya, tetapi tidak hati. Ya, pintar fisika, pintar matematik, pintar biologi, pintar rumus-rumus kimia dan sebagainya pintar, tapi Anda tidak hati. Lalu ilmu kepintaran Anda itu tidak saya maka pintar. Pasti itu orang ngomong demikian ya. Pasti itu orang ngomong demikian. Dia pintar tapi tidak hati. Harus seimbang itu. Hati 50%, pintar 50%. Itu ajaran Endang Semumang atau Nyai Endas Purusakti yang itu luar biasa.
sebagai seorang perempuan itu dia bahkan banyak orang yang melamarnya. Dia memilih, bukan dia memilih orang yang kaya, bukan dia memilih orang yang banyak harta. Apa yang dia pilih? Orang ganteng ya? Apa yang dia pilih? Kira-kira pekerjaan? Termasuk materi itu kalau pekerjaan. Berarti dia bisa menjaga, dia memilih seorang laki-laki yang bisa menjaga dia dengan baik. Tapi ganteng kalau playboy tidak ada gunanya, ya. Kalau sana istrinya ada istri kedua, maaf ya, istri 1, 2, 3, 4. Nah, seorang perempuan itu luar biasa. Dia meminta calon suaminya bisa menjaga. Apa yang dia jaga adalah menjaga hubungan baik, ya, di dalam suatu pernikahan. Dia itu ingin suaminya itu tidak ada orang kedua dan ketiga, ya istilahnya. Bahkan luar biasa seorang perempuan itu meminta, yang Indah 10 Sattinggal itu meminta dalam jalan adatnya luar biasa, lain daripada yang lain. Dia meminta petik mati ataupun Bukit Pulau Berenang Tanjung Anjung Rabiat Kalinge Luhur, itu artinya petik mati. Apa sih petik mati itu? Gak ada gunanya ya kalau kita berpikir. Tapi luar biasa, dari peti mati itu, tapi dalam kosong tidak ada orangnya, simbolnya saja. Peti mati itu simbol, sebagai simbolnya. Supaya apa? Dia meminta bahwa cintanya dijaga, dirawat seperti bunga ya, dipupuk, disiram dengan baik. Makanya sampai sekarang itu cinta hentang tulang ije sandung mantap. Dalam ajaran kahringannya artinya berarti cinta sampai mati. Kalau sekarang rayuannya, pernahkah kamu yang ada lagi, aku cinta sampai kamu, cinta sampai mati. Yang perempuan yang 1, 2, 3, 4, 5 ini ada. Pernahkah orang merayu kamu ngomong demikian? Ada? Gak ada. Jangan percaya dulu ya. Jangan percaya dulu. Saya cinta kamu sampai mati. Nanti itu. Bahkan di dalam acara yang Semobang itu kepada kaum perempuan menuntut ilmu itu, ilmu pengetahuan, orang yang punya pengalaman handal, ya, harus dia memberikan ajaran itu. Seorang perempuan harus bisa sejajar dengan kaum perempuan yang lain. Jadi kita lihat ajaran itu sampai sekarang. Perempuan, bupati seorang perempuan pernah ya? Pernah. Presiden seorang perempuan pernah? Pernah. Bukan laki-laki saja, ya. Perempuan juga bisa duduk di atas sebagai seorang pemimpin. Itu ajaran itu kan luar biasa sampai sekarang. Jadi tergantung kita saja belajar dan belajar, terus belajar. Karena kita hidup itu terus belajar dari sendiri dulu ya. Bisa memahami, menyikapi suatu masalah itu seperti apa, ya. Jangan sampai nanti ada suatu masalah sehingga putus sekolah, putus dengan pacar, berhenti sekolah, putus dengan pacar, kurang semangat belajar, semester 1 ranking 1, gara-gara putus dengan pacar, semester 2 keluar dari 10 besar. Jangan terjadi, ya, jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Terus semangat dan semangat terus, ya, bahwa
semangat oleh Tuhan, ya, semangat dan semangat tidak pernah. Meskipun Raja Bono itu sebagai cikal bakal umat manusia tidak pernah dia itu putus asa, meskipun dia itu sering mengalami suatu kegagalan, rintangan hidup, tetapi dia itu tidak pernah putus asa. Dia itu bagaimana dia bisa seperti kedua saudaranya dengan Raja Sanghyang dan Raja Sanghyang. Dia itu tidak pernah putus asa. Dibandingkan seorang perempuan yang belum bernyawa, Kameluh Keteluh Petak, diuji oleh Tuhan, dia pun menerima. Meskipun dia itu bertengkar dengan Amoy Mamalena Bungai Pinang, dia tetap tegar saja menerima hal itu. Makanya itu sebagai motivasi buat kita. Tetapi tidak terlepas dari uji Tuhan. Bagaimana Raja Bono itu sendiri tabah dan sabar untuk menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Terus dia berjuang memperbaiki hidupnya, sehingga dia itu timbullah kasih sayang Tuhan. Makanya apa istilahnya sekarang? Orang sabar disayang Tuhan. Makanya berkat kesabaran dari raja itu, dia itu diberikan berkat, ya, berkat oleh Tuhan itu sendiri. Apa berkat itu? Apa yang dia inginkan? Seorang Kameluh tadi yang diuji oleh Tuhan, tanah yang belum bernyawa, patung yang belum bernyawa, tapi bentuknya manusia, tetapi belum bernyawa. Dia itu berapa kali dia memohon kepada Tuhan, terus dihadang oleh setan. Dalam bahasa sekarang setan ya, Amoy Mamalena Bungai Pinang, yang orangnya sombong, melawan, congkak, pokoknya lengkap di situ. Dia itu sering menghalangi perjalanan raja itu sendiri, sehingga diberikan oleh Tuhan itu sendiri dia dihadang, sehingga gagal, ya, gagal mani dalam bahasanya. Jadi di sana tergambarlah. Makanya kita sampai sekarang itu sebuah kegagalan tidak pernah uji dan diuji sebuah kehidupan. Setiap manusia semuanya tidak pernah lurus hidupnya, tidak pernah muncul, terus bohong saja. Orang yang berjuang itu tidak pernah mengalami suatu kegagalan. Pasti ada sedikit di situ, pasti ada, ya, pasti ada mengalami rintangan, cobaan. Tapi bagaimana kita menyikapi itu semua? Semua diajarkan oleh Tuhan. Bahkan di Raja Bono pun tidak pernah dia itu putus asa. Makanya kalian dengan putus asa, ya, dengan putus asa, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan itu jangan kita mudah menyerah, belajar dari dari hal yang terkecil saja, supaya kita, saya hari ini ingin jadi orang yang baik. Saya hari ini saya ingin selalu ingat kepada Tuhan. Semua diajarkan. Semua kita tergantung dari diri kita sendiri. Makanya di sana ingat dan selalu ingat. Siapa yang ingat akan selamat. Siapa yang lupa akan apa? Akan kiamat. Siapa yang lupa celaka. Celaka dalam arti apa? Celaka itu bukan Anda itu apa-apa tidak. Celaka itu berarti tidak pernah dibimbing, tidak pernah dituntun, tidak pernah diarah. Kita hidup itu harus punya arah dan tujuan. Siapa yang tidak punya tujuan hidup di sini? Punya enggak?
Angkat tangan kalau tidak punya tujuan. Kita hidup harus punya tujuan. Harus terarah ya. Makanya kita itu meminta, berdoa setiap hari, ingat Tuhan, bangun tidur, sebelum tidur bangun tidur berdoa. Apa yang kita minta? Terima kasih Tuhan, bekerjalah dalam kuasa-Mu dalam setiap hari kehidupan saya. Saya yakin, kalau Anda yakin, pasti Anda akan dituntun, diarahkan. Karena Anda yakin, saya ingin berubah menjadi orang yang itu tandanya beriman. Kalau Anda selalu ingat beriman, bertakwa dalam segala kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita masih ingat Tuhan ya, selama setiap hari berapa kali ingat Tuhan? Berjalan tadi pagi, berangkat dari rumah ingat Tuhan, ingat tuntun saya sehingga saya sampai di sekolah dengan baik, mengikuti kegiatan yang baik sampai hari nanti, sampai selesai dibimbing dan dituntun oleh kekuasaan-Mu. Jadi itu yang sebagai motivasi ya, supaya kita kuat, tegar ya, motivasi dorongan untuk kalian supaya kita kuat. Makanya agama itu sebagai pegangan hidup ya, sebagai pondasi hidup itu. Seperti kita membangun rumah itu bukan atapnya dulu ya, apa yang dulu? Pondasinya, baru tancapkan tiangnya ya. Supaya apa? Tapi kita harus memilih pondasi yang kuat dengan tiang yang kuat ya. Supaya apa? Atap yang kuat, supaya nanti datang angin tidak begitulah dengan kekuatan agama kita, supaya kita tidak terombang-ambing, supaya kita terarah ya. Datang satu nanti teman-temanmu, karena yang namanya pergaulan sekarang itu luar biasa. Kalau kita tidak menyikapi hal itu dengan baik, makanya harus kita menggunakan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Dia itu selalu membimbing, menuntun kita nanti. Datang si A bawa kamu merokok, kamu tidak merokok, coba-coba mana ya pakai mesin bisa manis. Akhirnya kamu terjebak. Makanya nyium arah cepat ekstra jus, manis, semangat. Itu kan sebuah apa namanya itu, tantangan. Padahal kamu tidak pernah menyentuh itu sebelumnya, tetapi kamu itu dibujuk, dirayu oleh kamu yang bunga tadi. Itu kalau kamu tidak kuat, akhirnya kamu kumaha. Akhirnya kamu sekali mencoba terus dan terus. Akhirnya kamu lupa dengan apa yang kamu gapai sekarang, cita-citamu. Apa yang kamu inginkan sekarang itu lupa. Karena apa? Karena kamu tadi tidak pernah meminta. Yang selalu membawa membujuk kamu adalah orang di luar sana. Kalau sampai Anda terkena itu bahaya. Obat sekarang sabu dan obat-obat terlarang, hati-hati ya. Saya usia kalian ini masih muda ya, masih muda. Makanya dikatakan kalian adalah generasi penerus bangsa ini. Tulang-tulang punggung bangsa negara ini ada pada diri Anda semuanya. Kalau kami ini nanti
Ada saatnya tidak menjadi sebagai abdi negara terus sampai ini ada batas umur. Makanya kalian inilah sebagai pengganti pegawai kecamatan, polisi, tentara, bidan, perawat, guru, camat, bupati dan sebagainya. Ada batas umurnya. Makanya sampai sekarang itu semua terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi ya, dari awal tadi, semangat dan semangat ya, jangan sampai putus di tengah jalan. Dengar kabar si A menikah, biarkan, berarti itu tidak bagian dari dia. Dengar si B menikah, nyaluk ya atau bawaannya ya, nyaluk ya atau masawe, padahal beras sebutir pun tidak bisa mencari. Bagaimana menghidupi keluarga, bagaimana untuk menghadapi kemajuan zaman nanti. Coba lihat Kabupaten Katingan 5 tahun yang akan datang, apa yang terjadi. Kita ibu kota pindah di Kaltim, siap-siap kita. Jembatan Kembang Sambak, pusat ekonomi, tembus jalan ke sana. Makanya kita siap menghadapi itu semuanya. Harus siap sampai dari sekarang mempersiapkan diri. Jangan lengah, ya, belajar dan belajar. Jangan berpikir, oh buat anu kiamat tak tuh, cepat-cepat kawin nih. Jangan. Tuhan tidak pernah memberikan kita ini kalau kita yakin dan percaya. Ya, harus semangat. Di sana yang saya bahas tadi kaum perempuan saja, ya. Yang ini di Hindu adalah siapa itu? Seorang perempuan itu. Dewi ilmu pengetahuan adalah Dewi Saraswati adalah Dewi ilmu pengetahuan. Seorang Dewi. Kalau seorang laki-laki adalah Raja Galeng Tunggu, Bapak Samoma kalau bicara keagengannya. Tangguh, gagah, berani, bukan berani berkelahi. Kalau kalian berani berkelahi, penjara sih ya. Artinya berani menghadapi mengajarkan kita ke arah yang positif. Jaga nama baik diri kita, jaga sikap dan tingkah laku, jaga nama keluarga. Nanti hal-hal yang sifatnya masuk koran, oh orang pendahara, orang lantai, pasti cari itu. Oh itu anak siapa? Nah, oh itu cucu siapa? Keluarga siapa? Pasti Anda itu dicari. Berarti orang mencari informasi. Apalagi di media sosial, 1 menit kamu membuat masalah, 5 menit yang akan datang tersebar kemana-mana. Itu terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, ilmu
luar biasa ajaran kalau kita bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan sampai kita lari ke hal-hal yang tidak baik, ya. Jadi nanti saya akan titip tugas. Apa ini bisa titip tugas? Iya, titip tugas. Tapi tugasnya sangat sederhana. Itu mengerjakan nanti dulu ya. Ya. Ada yang perlu ditanyakan? Sampai sini paham ya? Pengantar-pengantar yang Bapak sampaikan hari ini paham? Paham ya. Jadi mudah-mudahan meskipun sedikit yang Bapak sampaikan, namun bisa bermanfaat, berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di dalam menjalani kehidupan itu, ingat tadi ya, selalu ingat dan ingat. Kalau Anda tidak belajar hari ini, maka ada istilah kita tidak atau memperbaiki diri tidak hari ini, besok, berlahan-lahan, lusa, dan terus dan seterusnya. Akhirnya Anda terbiasa. Jangan kamu tabe selamat minggu datang selalu sujud karena melempar. Apa itu? Itu salah. Om Swastiastu. Apa itu artinya? Jangan sampai Anda tidak tahu. Semoga kita dalam lindungan Tuhan. Itu artinya. Dan penutupnya Om Sati 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 Om. Semoga kita dalam keadaan damai selalu. Damai hati, damai perkataan, dan damai pikiran. Luar biasa kita itu. Kalau kita praktekkan dalam terkait dengan apa yang Bapak sampaikan, Trikaya Parisuda. Tiga Parisuda adalah perbuatan yang harus disucikan dalam hidup. Dari pikiran, perkataan, dan perbuatan sebenarnya mudah untuk diucapkan, tetapi susah untuk melaksanakan. Berpikir yang baik, ya, berpikir positif. Kalau berkata yang tidak mengandung kebohongan, jangan memfitnah, jangan apa lagi, yang menggosip dan sebagainya, ya. Nah, jangan apa lagi kalau dikata itu. Makanya ada dari perkataanmu. Kalau kamu bisa hubungan sama sampai ke sana, hubungan di sini sampai di sini, semuanya orang bertengkar karena omongan. Nah, karena kamu tidak bisa menjaga, kamu harus bisa menjaga. Berkatalah mengandung kebaikan. Makanya dikatakan sekarang itu, dari perkataanmu engkau dijauhi oleh orang. Dari perkataanmu engkau menemui ajalmu. Dari perkataanmu engkau apalagi? Kalau kamu bohong, berdusta, siapa yang rajin dengan kamu? Gak ada ya? Lalu rajin jadi pengacu. Nah, makanya hati-hati ngomong itu, ya. Ngomong itu hati-hati. Belajar, makanya Trikaya Parisuda itu tolong dipraktekkan dalam kehidupan kita. Berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Mungkin perbuatan tidak baik tidak usah Bapak jelaskan, mungkin Anda sudah tahu ya. Yang baik itu seperti apa, yang tidak baik seperti apa. Tidak usah Bapak jelaskan. Oh yang baik ini, oh yang tidak baik. Yang baik kita lakukan, yang tidak baik jangan dilakukan.
kita terjang jauh-jauh ke sana yang tidak baiknya, yang baik kita ambil, ya, untuk sebagai modal kita untuk hidup yang baik itu. Makanya tujuan manusia lahir di dunia apa? Tahu nggak? Tujuan kamu lahir di dunia ini? Tahu? Saya kasih 50.000 nanti kalau tahu. Tujuan kamu lahir di dunia itu untuk apa? Kalau tahu nanti saya kasih 50.000. Ayo sama jawab. Ayo jawab. Saya kasih 50.000. Yang baru bukan yang lama. Ayo. Tujuan kamu lahir di dunia ini untuk apa? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayo. Tujuan kamu lahir ke dunia itu untuk apa? Ayo, silakan. Jangan takut salah. Jawab. Jangan takut. Satu, itu ketiga, iya. Apa? Melakukan hal baik dan mengabdi kepada Tuhan. Seperti apa contohnya? Kamu itu mengabdi. Contoh yang kamu lakukan yang baik itu contohnya apa? Hah? Yang baik. Contoh yang baik kamu lakukan tadi. Apa contohnya? Yang baik. Kamu pernah melakukan hal yang baik? Pernah? Apa contohnya? Membantu orang tua, apalagi? Berbuat baik. Kalau mengabdi kepada Tuhan dengan cara apa? Beribadah. Selalu ingat ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan. Tujuan kamu lahir ke dunia adalah untuk melihat sesuatu yang baik. Dari yang baik kita bisa memperoleh kehidupan yang baik. Nah, silakan ambil. Ya, ini hadiahnya. Bisa menjawab, ya? Ya. Untuk melihat sesuatu yang baik. Dari situ yang baik kita bisa melihat ini, oh itu baik, itu tidak baik. Yang baik kita lakukan, yang tidak baik jangan dilakukan. Itu ya. Nah, panitia waktunya. Woi panitia, waktunya belum habis. Belum. 5 menit lagi. Ya. Jadi untuk Bapak titip tugas ya. Tugas untuk kalian, tidak usah banyak. Saya minta Anda membuat rangkuman wahyu Tuhan Rading Hatala memberikan ajaran kepada umat manusia.
Gak susah itu ya. Ya. Jadi untuk hari ini itu yang Bapak sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, ya mohon maaf. Nanti kita tunggu pertemuan selanjutnya ya. Kita lebih mendalam lagi dalam membahas bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mempelajari agama Hindu keharian itu dengan baik, dengan tata cara beribadah, dengan tata cara berdoa. Karena waktu yang membatas kita pada hari ini, karena setelah ini adalah saudara kita yang Kristen yang akan menerima pelajaran setelah Bapak. Oke, cukup sampai di sini. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat, berguna. Semoga pemikiran yang baik datang dari segala arah penjuru untuk memimpin menuntun kita. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi. Kita tutup dengan Brahma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Edi. Ya, itu tadi penyampaian materi tentang agama Hindu harian ya, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semuanya, baik peserta MPRS yang hadir di sini dan juga peserta MPRS yang ada di rumah ya. Sekarang yang beragama Hindu harian silakan bisa istirahat keluar. Nanti setelah pemberian materi tentang agama Kristen kembali masuk ke dalam ruangan ini untuk